Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Satrio Armando Putra, kemudian ada Triwidya Suti, dan yang terakhir ada Wahyudi. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membaca dan menghitung curah hujan menggunakan kertas bias. Jadi, kertas ini merupakan kertas bias, yaitu kertas yang digunakan untuk merekam atau mencatat intensitas curah hujan dalam waktu satu hari. Nah, pada bagian atas kertas ini merupakan jam di mana curah hujan itu terjadi. Bisa dilihat 9, 10, 11, 12, 13 dan terusnya sampai jam 24. Yaitu di mana curah hujan bakal terjadi yang terjadi. Kemudian pada garis yang vertikal ini merupakan intensitas curah hujan dalam satuan milimeter. Nah, kemudian pada angka-angka A, B, C, D ini merupakan titik-titik patahan-patahan di mana curah hujan itu bergerak naik atau turun. Nah, contohnya pada bagian A ke B ini merupakan segmen-segmen yang akan dihitung nanti. Alat dan bahan yang digunakan dalam menghitung data bias hujan yang pertama adalah kertas bias, pulpen, dan penggaris serta kertas folio. Ini merupakan kertas bias kosongan yang belum kita edit. Ini di sini ada data hujannya, lalu di sini juga ini kebalik ya, sorry. Ini ada tanggalnya, itu tanggal 19 bulan 10 tahun 1986 sampai tanggal 20 bulan 10 tahun 1986. Ini data lama dan diambil dari stasiun Darmaga. Ini posisinya ada di Bogor ya. Dan ini data yang akan kita olah atau kita cari tahu pengukuran data hujan 30 menitnya. Oke. Baik, hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan perhitungan pada kertas bias adalah menentukan banyaknya segmen, di mana di kelompok 8 dengan kertas bias yang telah ditentukan terdapat 8 segmen, yaitu dari segmen A sampai dengan B, sampai dengan segmen H sampai dengan I. Kemudian jika telah diketahui berapa banyak segmen, hal berikutnya yang dilakukan adalah perhitungan periode hujan. Perhitungan periode hujan ini dengan melihat garis vertikal dan menarik garis vertikal pada kertas bias dengan waktu atau jam terdekat, di mana diketahui bahwa segmen A sampai B memiliki periode hujan dari 16.30 sampai 16.45 atau selama 15 menit, begitu seterusnya. Hal berikutnya yang dilakukan ketika telah mengetahui banyaknya segmen serta periode hujan adalah melakukan perhitungan curah hujan periodik. Perhitungan curah hujan periodik ini didapatkan dengan melihat garis horizontal pada kertas bias dan menarik garis tersebut dengan angka curah hujan terdekat dari titik ataupun segmen yang akan diukur. Di mana diketahui bahwa titik A berada di angka 0,00 mm dan titik B berada di angka 0,20 mm. Maka curah hujan periodik atau P berasal dari 0,20 mm dikurangi 0,00 mm dan didapatkan hasil akhir sebesar 0,20 mm untuk segmen A sampai B. Begitu seterusnya. Kemudian, jika telah diketahui segmen, periode hujan, dan curah hujan periodik serta intensitas hujan, hal berikutnya atau perhitungan berikutnya adalah memperhitungkan intensitas hujan selama 30 menit. Intensitas hujan selama 30 menit ini didapatkan dengan melihat periode hujan selama 30 menit atau di atas 30 menit dalam segmen tersebut. Kemudian tolak ukur yang berikutnya adalah melihat curah hujan periodik terbesar, di mana dalam perhitungan kertas bias kelompok kami didapatkan bahwa periode hujan yang paling lama yaitu selama 45 menit yang terjadi pada segmen D sampai E dengan curah hujan periodik sebesar 30 mm, sehingga didapatkan intensitas hujan 30 menit dengan cara yaitu 45 menit per 30 sama dengan 30 per X. Kemudian 45X sama dengan 30 dikali 30, maka X 900 per 45, maka diketahui hasil akhir X sebesar 20 mm dalam 30 menit. Kemudian untuk mengetahui intensitas hujan selama 1 jam dengan cara 20 mm atau intensitas hujan selama 30 menit tersebut dikali 2 dengan hasil akhir sebesar 40 mm per jam. Jadi berdasarkan hasil analisis kelompok kami menentukan
bahwa dalam kota Spies ini terdapat 9 titik yang akan menjadi 8 segmen. Nah, curah hujan terendah terjadi pada segmen BC, yaitu selama 15 menit dengan curah hujan hanya 0,60 mm. Kemudian curah hujan tertinggi terjadi pada segmen DE selama 45 menit dengan intensitas curah hujan sebanyak 30 mm. Nah, untuk menentukan intensitas hujan 30 menit, maka yang diambil adalah segmen yang terbesar, yaitu segmen DE sebanyak yang memiliki curah hujan 30 mm. Maka dengan perhitungan intensitas curah hujan 30 menit, maka kami dapat menyimpulkan bahwa curah hujannya dalam 1 jam yaitu 40 mm per jam.